Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 592 Daniel yang sombong. Chelsea, apa kamu yakin benar-benar tidak mau bersamaku? Daniel hanya bisa mencibir dan melanjutkan, Chelsea, aku sudah menyukaimu sejak lama, dan aku akan mendapatkanmu apapun yang terjadi. Jangan berpikir meskipun keluarga Lewis dapat melewati kesulitan ini, maka kalian bisa aman di masa depan. Dengarkan aku. Jika kamu tidak menikah denganku, maka aku akan menggunakan relasi keluargaku untuk melawan keluarga Lewis. Kamu bisa memikirkannya dengan hati-hati sekarang. Pada saat itu, kalian akan tahu siapa yang memiliki relasi besar, keluarga Lewis kalian atau keluarga Celinoku. Saat ini mata Henry memancarkan keterkejutan karena dia tahu betul dalam hatinya bahwa jika keluarga Celino benar-benar ingin berurusan dengannya, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Jadi ekspresi wajahnya mulai tegang. Chelsea berteriak dengan penuh semangat, Daniel, bukankah kamu sudah keterlaluan? Daniel menjawab dengan geram, bagaimana bisa kamu mengatakan aku sudah keterlaluan? Jangan pernah lupa bahwa keluarga Celino dan keluarga Lewis adalah saingan. Aku belum pernah melakukan apapun pada keluarga Lewis sebelumnya karena aku menyukaimu. Daniel terdiam sejenak, lalu melanjutkan, namun jika kamu menikah dengan orang lain, maka aku tidak perlu lagi menghormati keluarga Lewis, dan apa yang terjadi pada kalian nanti tidak ada hubungannya denganku lagi. Keluarga Celino memiliki relasi yang lebih luas daripada keluarga Lewis. Selain itu, sangat normal bagiku untuk mencoba mengacaukan keluarga Lewis. Oleh karena itu, sekarang hanya ada satu jalan di depanmu. Menikah saja denganku, maka keluarga Lewis dan kamu akan aman selamanya. Setelah mendengar kata-kata Daniel, wajah Henry sangat marah. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan tegas, Tuan Muda Daniel, biar ku beritahu. Keluarga Lewis dan keluarga Celino tampaknya tidak memiliki konflik besar, bukan? Bukankah kamu yang bertindak terlalu jauh dengan melakukan hal-hal seperti ini? Saat ini, Daniel tidak menyembunyikan apapun lagi dari mereka dan berteriak dengan nada yang sangat arogan, aku selalu melakukan sesuatu tanpa memikirkan apakah itu baik atau buruk dan keterlaluan atau tidak. Aku hanya akan memberitahu semua orang bahwa hanya aku yang bisa menikahi Chelsea, dan tidak ada orang lain yang bisa menikahinya. Sekarang aku hanya perlu melakukan panggilan telepon acak, dan aku akan membunuh kalian semua, jadi sebaiknya kalian memikirkannya dengan hati-hati sebelum mengambil keputusan. Chelsea dan Henry tercengang bersamaan. Mereka tidak tahu harus berbuat apa untuk saat ini. Mereka berdua tahu karakter Daniel dengan jelas. Mereka juga tahu bahwa Daniel tidak bercanda ketika dia mengatakan ini, dan dia pasti bisa melakukannya. Daniel menoleh ke arah Chelsea dan berkata dengan tatapan menghina, ngomong-ngomong, Chelsea, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu punya pacar? Kalau begitu, panggil pacarmu sekarang dan minta dia untuk datang. Aku ingin melihat siapa yang begitu berani merebut wanitaku. Setelah mendengar kata-kata Daniel, Chelsea langsung berdiri diam dan tampak bingung. Dia mengerutkan kening pada Daniel dan berteriak dengan jengkel, Daniel, ini masalah di antara kita, apa hubungannya dengan pacarku? Kenapa tidak ada hubungannya dengan pacarmu? Pria itu sudah berani merebut wanitaku, sekarang aku harus melihat siapa dia. Daniel menjawab dengan suara rendah, lalu melanjutkan, selain itu, bukankah keluarga Lewis juga didanai oleh anak itu? Kalau begitu, aku juga ingin melihat siapa anak yang berani membuat masalah dengan keluarga Celino. Saat ini, pikiran Daniel sangat sederhana. Menurutnya alasan yang menyebabkan Daniel dan Henry membatalkan pertunangan mereka hanya karena ada seorang di belakang mereka yang mendukung mereka, dan orang yang mendukung mereka adalah pacar Chelsea. Jadi, Daniel berpikir selama dia menyingkirkan pacarnya ini, sisinya akan jauh lebih mudah. Chelsea tentu saja tidak ingin Morgan datang, jadi dia menjawab dengan wajah tanpa ekspresi, pacarku tidak di Bondowoso Sekar NG, jika kamu ingin melihatnya kamu bisa melihatnya nanti,
tapi tidak hari ini. Tidak ada di Bondowoso. Dia tidak ada di Bondowoso atau tidak berani menemuiku. Daniel tidak bisa menahan cibiran ketika mendengar ini, kemudian berkata dengan nada yang sangat arogan, "Aku tidak peduli di mana anak ini sekarang. Aku harus menemuinya hari ini. Jika aku tidak melihat orang ini hari ini, aku tidak akan pergi." Setelah mengatakan ini, Daniel langsung duduk di sofa, sementara Chelsea menyaksikan ekspresi di wajah Daniel dengan putus asa. Dia tidak menyangka Daniel akan menjadi BN seperti itu. Jika bukan karena bantuan Morgan, Chelsea benar-benar akan menikahi orang seperti itu. Saat dia memikirkannya saat ini, dia merasa dadanya benar-benar sesak. Henry akhirnya tidak bisa diam lagi dan melangkah maju, lalu berkata kepada Daniel, "Tuan muda Daniel, bukankah tidak masuk akal bagimu melakukan ini?" "Tidak masuk akal." Daniel tersenyum dan kemudian berkata dengan wajah tanpa ekspresi, "Kakek Henry, kita sudah saling kenal dengan waktu yang lama, bukan 1 atau 2 hari, aku melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Bukankah itu normal? Jika suatu hari aku bertindak tidak masuk akal, kamu kan berpikir itu aneh. Apa kamu begitu tua dan tidak bisa berpikir dengan benar sehingga kamu berani berdebat denganku? Ini benar-benar lucu." Kamu, Henry gemetar karena marah saat mendengar kata-kata Daniel dan akhirnya tidak tahu harus berkata apa. Daniel adalah putra tertua dari keluarga Celino, dan Henry tentu saja tidak berani melakukan apapun kepada Daniel, jadi dia hanya bisa memilih untuk menahan amarahnya. Daniel berkata dengan angkuh, "Hanya ada 2 cara di depanmu sekarang. Cara pertama adalah membiarkan anak itu datang menemuiku, dan kami akan menangani sisanya. Cara kedua adalah kita semua duduk di sini dan menunggu. Aku tidak percaya anak itu akan kembali." Chelsea berdiri di sana dengan linglung dan tidak tahu apa yang harus dia lakukan untuk saat ini. Henry ragu-ragu sejenak dan berkata dengan lembut kepada Chelsea, "Chelsea, jika Daniel tidak bisa melihat Morgan hari ini, kurasa dia tidak akan pergi dengan mudah. Jika memang tidak memungkinkan, telepon saja Morgan secara pribadi, lagi pula Morgan juga orang yang membantu keluarga Lewis." Chelsea dengan enggan menjawab Henry, "Tapi Morgan baru saja memberitahuku bahwa dia akan naik bus kembali ke kota Surabaya. Kota Surabaya tidak terlalu jauh dari Bondowoso. Jika kamu meneleponnya kembali sekarang, dia seharusnya masih bisa datang tepat waktu." Henry berkata dengan cepat, dan kemudian menambahkan, "Jika benar-benar tidak bisa, aku akan meminta seseorang untuk menjemputnya sekarang." Chelsea menoleh dan melirik Daniel. Dia tahu bahwa satu-satunya cara sekarang adalah bergegas meminta Morgan datang, jika tidak, Daniel tidak akan pernah menyerah. Chelsea pun hanya bisa menghela napas pelan, mengeluarkan ponselnya dan berjalan keluar dari villa untuk menelepon Morgan.